Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di my YouTube channel Yunisa Askarasari. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang uji T-dependent atau biasanya disebut dengan paired sample t-test. Nah, langsung saja kita ke definisi uji T-dependent. Jadi, uji T-dependent adalah uji statistik parametrik yang digunakan untuk membandingkan dua rata-rata sampel yang sama tetapi diukur pada dua waktu yang berbeda atau dua kondisi yang berbeda. Nah, artinya apa? Nah, datanya itu berasal dari subjek yang sama, hanya beda kondisi dan menilai apakah ada perbedaan signifikan setelah diberikan perlakuan. Nah, untuk contohnya itu nilai siswa sebelum dan sesudah menggunakan media pembelajaran, kemudian skor kemampuan pretest dan posttest. Nah, adapun tujuan dari dilakukannya uji T ini yaitu untuk mengetahui apakah terdapat perubahan atau peningkatan setelah perlakuan dan juga menguji efektivitas suatu metode atau media. Nah, kemudian ada syarat yang harus dipenuhi ketika kita ingin menguji T. Yang pertama itu datanya berbentuk interval atau rasio. Nah, jadi datanya itu bisa diukur atau merupakan data perbandingan. Misalnya perbandingan antara pretest dan posttest tadi. Kemudian yang kedua, sampel berpasangan bukan kelompok berbeda. Jadi sampelnya itu berasal dari satu kelas yang sama. Kemudian selisih antara pasangan data berdistribusi normal. Nah, ini jadi salah satu syarat untuk melakukan uji T, yaitu datanya berdistribusi normal. Kemudian ukuran sampelnya minimal lebih dari sama dengan 10. Jadi ketika ingin uji T, itu datanya harus lebih atau sama dengan 10, tidak boleh kurang. Nah, untuk rumus uji T dependent, yaitu T sama dengan D per SD per akar N. Nah, di mana untuk D-nya itu adalah rata-rata selisih dari nilai pretest dan posttest, kemudian SD-nya itu standar deviasi dari selisih, dan kemudian N-nya adalah jumlah pasangan data. Nah, untuk langkah-langkah perhitungan uji T, itu langkah pertamanya menghitung selisih tiap pasangan. Jadi setiap pasangan itu kita hitung terlebih dahulu selisihnya dengan cara mengurangkan data sebelum dengan sesudah perlakuan atau pretest dikurang dengan posttest. Kemudian hitung rata-rata selisih. Nah, setelah mengetahui selisih atau beda pretest dan posttest, maka kita hitung rata-ratanya. Kemudian yang ketiga itu menghitung standar deviasi dari selisih. Mencari standar deviasi dari selisih yang sudah ditentukan tadi. Kemudian yang keempat itu menghitung nilai T menggunakan rumus yang T sama dengan D per SD per akar N tadi. Kemudian setelah mendapatkan T hitungnya, maka kita bisa menentukan T tabelnya dengan DF sama dengan banyak data dikurang 1. Kemudian setelah sudah mengetahui T hitung dan T tabel, langkah selanjutnya yaitu kita bandingkan. Nah, di sini untuk keputusan ujinya, jika T hitung lebih dari T tabel, berarti terdapat perbedaan yang signifikan antara sebelum dan sesudah perlakuan. Kemudian jika T hitung kurang dari T tabel, berarti tidak ada perbedaan yang signifikan antara sebelum dan sesudah perlakuan. Nah, di sini terdapat contoh soal, yaitu seseorang telah melakukan penelitian pengembangan media pembelajaran matematika berupa game Roblox yang berisi materi dan latihan soal untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Nah, penelitian ini dilaksanakan pada siswa kelas 8F MTSN Lampung Timur. Dan sebelum media digunakan dalam proses pembelajaran, peneliti terlebih dahulu memberikan pretest kepada siswa. Nah, setelah media Roblox diterapkan, peneliti kembali memberikan posttest. Pretest dan posttest tersebut dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan hasil belajar siswa sebelum dan sesudah penggunaan media Roblox dalam pembelajaran. Nah, untuk lebih jelasnya kita bisa coba melakukan uji T dengan menggunakan Excel dan juga SPSS. Nah, di sini sudah saya masukkan nilai data dari pretest dan posttest. Untuk langkah pertama, kita akan mencari D atau selisih dari pretest dan posttest. Caranya yaitu dengan
kita masukkan rumus sama dengan, ingat tadi untuk mencari selisih yaitu nilai pretest dikurang dengan posttest. Maka kita klik di kolom pretest, kemudian kita ambil dengan nilai posttest. Kita enter. Nah, ini sudah ketemu, kita tarik saja ke bawah. Nah, ini dia. Kita sudah mendapatkan selisih dari pretest dan posttest. Nah, setelah kita dapatkan selisihnya, maka kita akan mencari rata-rata dari selisih antara pretest dan posttest yang telah didapat tadi. Dengan cara kita sama dengan kita ketikkan average, karena kita akan mencari rata-ratanya. Kemudian kita blok pada kolom selisih. Nah, seperti ini teman-teman. Tutup kurung, kita enter. Nah, di sini sudah didapatkan bahwa rata-rata dari selisih data pretest dan posttest adalah min 3,055 sekian. Kemudian selanjutnya kita akan mencari standar deviasi dari selisihnya. Caranya yaitu dengan masukkan rumus sama dengan kita ketik sdef untuk mencari standar deviasi. Kemudian kita blok lagi di kolom selisih. Tutup kurung, enter. Nah, ini dia, kita sudah dapatkan bahwa standar deviasi dari selisihnya itu adalah 41,1088 sekian. Kemudian kita ketahui bahwa N-nya itu atau jumlah datanya itu ada 36 ya teman-teman. Ini dia. Ada 36. Berarti N-nya itu adalah 36. Nah, setelah kita menentukan selisih dari rata-rata, kemudian standar deviasi dan banyak data, maka kita bisa mencari T hitungnya dengan cara kita ketik sama dengan, kan tadi rumusnya T sama dengan D per SD per akar N, maka kita klik di bagian rata-rata selisih ini, kemudian per untuk dibagi dengan standar deviasi. Jangan lupa kita beri tanda kurung, kemudian kita klik standar deviasinya dibagi dengan akar dari N. Nah, di sini karena N-nya itu kan 36, berarti akar dari 36 yaitu 6. Ya, tutup kurung, enter. Nah, ini dia teman-teman, kita udah dapat bahwa T hitungnya adalah negatif 0,4459 sekian. Nah, terdapat cara mudah untuk menganalisis data pretest dan posttest ini untuk mengetahui apakah ada perbedaan yang signifikan atau tidak ada perbedaan yang signifikan antara pretest dan posttest. Caranya itu kita bisa masuk ke tab data ini, kemudian kita klik data analisis. Nah, di sini akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini kita pilih, karena ini adalah uji T, maka kita pilih t-test paired to sample for means, kemudian kita klik OK. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Untuk variabel satunya, kita masukkan data nilai pretest. Kita blok data pretestnya seperti ini. Nah, untuk variabel 2-nya itu adalah data posttest, maka kita blok data posttestnya. Nah, seperti ini. Untuk hipotesis mean reference-nya ini dikosongkan saja, kemudian kita klik di bagian label, kemudian kita klik juga di output range. Nah, setelah sudah memasukkan ini semua, kita klik di bagian mana kita akan memunculkan input datanya. Kita klik saja di bagian ini, kemudian klik OK. Nah, ini
Nah, ini sudah muncul teman-teman bahwa kita dapatkan input dari pretest dan posttestnya. Oke, kita rapikan terlebih dahulu. Nah, ini. Maka akan muncul output seperti ini. Di sini ada min-nya, terus ada varian. Nah, kita fokus saja ke nilai p-value-nya ini, yang pt kurang dari sama dengan t wontile. Yang ini, teman-teman. Nah, ini kita akan bandingkan p-value ini dengan kriteria uji paired sample t-test-nya, yaitu 0,05. Nah, di sini kan kita ketahui bahwa 0,329 ini lebih dari 0,05. Berarti dapat kita simpulkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara pretest dan posttest. Oke, kita tuliskan, kita ambil kesimpulan karena p-value lebih dari 0,05, maka tidak ada perbedaan yang signifikan antara pretest dan posttest. Nah, ini dia hasil kesimpulan dari uji T kita di Excel. Nah, kemudian kita akan coba uji T dengan menggunakan SPSS. Kita buka dulu SPSS. Nah, di sini kan ada data view dan variable view. Untuk data view-nya itu kita masukkan data nilai pretest dan posttest. Jadi kita salin saja dari data ini. Kemudian kita masukkan ke SPSS. Nah, seperti ini. Setelah kita masukkan datanya seperti ini, kita akan beri nama atau kasih label dari pretest dan posttestnya ini. Kita masuk ke data view, kemudian di bagian kolom name, ini kita ganti dengan pretest. Untuk variabel X2-nya itu kita ganti dengan posttest. Untuk desimalnya kita nolkan saja. Nah, kemudian pada kolom value ini kita akan masukkan untuk value-nya itu 1 untuk pretest, kita klik add, kemudian value 2 kita beri label posttest. Kita add, kemudian kita klik OK. Nah, setelah kita merubah name-nya, maka di data view-nya akan berubah menjadi pretest dan posttest. Langkah selanjutnya yaitu kita analyze, kemudian kita ke compare means. Nah, kita kan akan menguji uji T atau paired sample t-test. Nah, di sini akan muncul seperti ini. Untuk pretest merupakan variabel 1, maka kita taruh di variabel 1. Nah, untuk posttestnya kita masukkan ke variabel 2. Setelah sudah kita masukkan seperti ini, kita klik OK. Nah, maka akan muncul 3 output seperti ini. Ada paired sample statistik, kemudian ada paired sample correlation, dan paired sample t-test. Untuk menentukan hasil ujinya atau mengambil kesimpulan, kita fokus saja ke tabel paired sample t-test ini, teman-teman. Kita akan melihat signifikansinya apakah lebih dari 0,05 atau kurang dari 0,5. Sebelumnya kita cari dulu nih apa kriteria dari signifikansinya. Di sini jika p-value-nya itu kurang dari 0,05,
maka ada perbedaan antara pretest dan posttest. Sedangkan jika p-value-nya ini lebih dari 0,05, maka tidak ada perbedaan antara pretest dan posttest. Nah, di sini kita ketahui di sini. Kita lihat di bagian significant to child. Di sini kan 0,658, di mana 0,658 ini lebih dari 0,05. Berarti apa? Bisa kita simpulkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara nilai pretest dan posttest. Untuk selanjutnya kita akan melakukan uji T di aplikasi SPSS. Di sini kita masukkan pada data view ini data pretest dan posttestnya. Kita copy saja. Nah, di sini saya sudah memasukkan nilai dari pretest dan posttest. Kemudian kita isi pada variabel view. Untuk kolom name ini, baris pertama kita isi dengan pretest. Kemudian kolom keduanya kita isi dengan posttest. Untuk desimalnya kita nolkan saja semuanya. Nah, untuk pada kolom value kita tuliskan di sini untuk value 1 kita beri label pretest. Kita add, kemudian value 2 kita tuliskan posttest. Kita add. Nah, setelah kita masukkan semuanya, maka kita klik OK. Setelah sudah memasukkan value, maka kita akan melakukan uji T dengan cara analyze, kemudian compare means. Nah, UJT dependent itu biasanya disebut juga dengan paired sample t-test, maka kita pilih opsi paired sample t-test. Kita masukkan pretest pada variabel pertama dan posttestnya pada variabel kedua. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini akan muncul 3 output seperti ini, teman-teman. Ada paired sample statistik, paired sample correlation, dan paired sample t-test. Nah, kita fokus saja ke paired sample t-testnya ini, di mana kita lihat di bagian significant to child ini yang berada di ujung. Kita lihat berapa taraf signifikansinya. Di sini didapatkan 0,658. Nah, gimana cara mengambil kesimpulannya? Kita ketahui bahwa 0,658 ini kan lebih besar dari 0,05. Berarti bisa kita simpulkan karena p-value-nya lebih dari 0,05, maka tidak ada perbedaan yang signifikan antara nilai pretest dan posttest. Oke teman-teman, itu tadi penyampaian materi tentang uji T dependent dan bagaimana cara ujinya di Excel dan SPSS. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.